Mempelai datang, songsonglah dia. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari atau jamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, juga siapapun Anda yang saat ini memantau siaran misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Tadi cuplikan dari Injil. Mempelai datang, songsonglah dia. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu waktu atau jam di mana mempelai itu datang. Dari katekese dasar Gereja Katolik, kita belajar dan kita tahu bahwa akibat seseorang menerima sakramen baptis ada 3. Yang pertama, setelah engkau dibaptis, seluruh dosamu dihapus, termasuk dosa pusaka. Konsekuensinya hal yang kedua, karena kopu dosa sudah tidak ada, maka engkau disebut dengan predikat putra putri Allah. Ketorang punya saudara gereja sebelah bilang, ketorang anak-anak Tuhan. Dan karena baptisan, hal ketiga yang kita terima adalah kita menjadi anggota gereja. Dan dalam konteks kita, gereja Katolik dengan segala macam hak dan kewajibannya. Apa hakmu? Hakmu sebagai putra putri Allah adalah engkau diselamatkan. Itu hakmu. Jangan lupa kewajiban. Kewajiban putra putri Allah adalah mempersiapkan diri menyongsong kedatangan pengantin. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan Tuhan di hari engkau menghembuskan nafas terakhir. Bacaan kitab suci hari ini menegaskan persis hal ini. Bacaan Injil bercerita tentang kerajaan surga seumpama 10 gadis yang berjaga-jaga menanti kedatangan tuan pesta, sang mempelai. 5 gadis bijaksana, mereka membawa pelita yang tentu sudah ada minyak, tetapi mereka membawa minyak reserve, botol tambahan yang berisi minyak. 5 gadis yang bodoh bawa pelita, ada minyaknya tentu, karena itu dia menyala. Tetapi tidak ada reserve, tidak ada tambahan lain. Mempelai tidak datang-datang, maka tertidurlah mereka. Mereka tidur, tapi pelita tidak tidur. Pelita tetap menyala, dan minyak itu pelan-pelan habis. Tiba-tiba ada suara yang berteriak, mempelai datang, mempelai datang, ayo songsong dia. 5 gadis bijaksana bangun, dan wah, minyak sudah habis. Mereka tambah dari reserve tadi, tambahan. Mereka isi.
dan siap bersama dengan pengantin masuk ke ruang pesta dan pesta mulai. Yang bodoh itu dorang bangun, astaga, minyak semua habis. Saudara, bisakah kasih kami sedikit minyak kah? Dan yang bijaksana bilang, jangan, kalau kami kasih kasih kamu, lalu nanti kami bagaimana? Kami minyak habis, kamu juga minyak habis. Jadi sebaiknya kamu cepat-cepat pergi beli di tempat penjualan minyak. Dan 5 gadis bodoh itu pun pergi meninggalkan lokasi menuju tempat pembelian. Sayang sekali, saat mereka tiba terlambat. Pesta sudah dimulai, pintu tertutup. Mereka panggil-panggil, Tuan, bukakan kami pintu. Buka kami pintu kah? Kami sudah datang ini. Dan dengar suara dari dalam, maaf, saya tidak mengenal kamu. Sedih sekali. Terlambat. Bacaan pertama kitab kebijaksanaan disebutkan bahwa kebijaksanaan ditemukan oleh mereka yang mencarinya, dan itu persis yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana itu. Mereka persis menemukan kebijaksanaan itu, dan itu disebutkan di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Mereka siapkan diri, siapkan pelita, siapkan minyak, dan siap untuk bertemu dengan keselamatan. Sementara 5 gadis yang bodoh kehilangan momen. Mereka kehilangan momen. Menyesal? Ya, menyesal itu selalu datang terlambat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saya ulangi. Setelah dibaptis, pelitamu, pelitaku, pelita kita itu sudah diserahkan, dan tugas kita adalah mengisi pelita itu dengan minyak. Seperti apakah minyak itu? Dengar pastor sampaikan. Minyak itu adalah 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 7 sakramen. Dengan minyak itu engkau memasang sumbu, nyalakan api, dan pelitamu menyala. Karena minyakmu minyak berbobot. 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 7 sakramen. Mantap. Persoalannya sama dengan 10 gadis tadi. Kapan pengantin itu datang? Kapan kematian itu menjemput kita? Kapan? Tidak ada yang tahu. Tetapi pasti datang. Orang bijaksana harus tahu itu, bahwa cepat atau lambat kematian itu akan datang menjelang. Saya tutup renungan ini dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kau siap seperti 5 gadis bijaksana itu? Tentu siap dengan minyak yang berbobot. Atau engkau seperti 5 gadis yang bodoh itu, yang tidak siap? Tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan ini kecuali engkau. Engkau tahu perjalanan hidupmu dan engkau bisa mengatakan saya sudah siap atau saya belum siap. Jawablah. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, seperti apakah kesiapsediaan itu? Pastor ajak untuk mari kita memeriksa
pelita hidup kita. Kita mulai. Apakah tersedia cukup minyak? Coba periksa. 10 perintah Allah selama ini engkau ikuti, engkau hormati 10 perintah Allah. Hanya kau yang tahu. Apakah tersedia minyak yang kualitas bagus? 5 perintah gereja. Engkau ikutkah? Engkau taat pada 5 perintah gereja? Lagi-lagi hanya engkau yang tahu. Coba periksa pelita kehidupmu. Apakah tersedia cukup minyak yang berbobot 7 sakramen? Apakah selama ini kau hargai 7 sakramen itu? Itulah kriteria seseorang siap atau tidak. Mari kita lihat pertanyaan ketiga terakhir. Seperti apakah ketidaksiapan? Mari kita periksa lagi. Coba periksa pelita hidupmu. 10 perintah Allah. Jangan-jangan engkau lecehkan. Saya sebut salah satu. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Kok curi toh? Curi tidak langsung. Kewajiban Kombas untuk membayar kepada paroki untuk kewajiban. Selama ini kau diam toh? Hei, engkau makan uang curian. Itu hak gereja dan engkau tidak melakukannya. Jangan mencuri. Jangan bicara tentang korupsi-korupsi yang besar-besar yang dilakukan oleh orang-orang besar, oleh pejabat-pejabat. Ya sudahlah, itu kita yang kecil-kecil kadang kita tidak sadar. Kau pinjam uang Kombas toh dan tidak pernah kembali-kembali. Ketua Kombas tanya, kau marah dia. Hei, ini pencurian yang tidak kelihatan, tetapi itu bobot. Engkau menghargai 10 perintah Allah atau tidak? Mari kita periksa minyak yang berikut, 5 perintah gereja. Engkau masuk gereja kan rajin? Minta maaf, tapi ada orang yang selama hidup masuk gereja 5 kali. Yang pertama saat dia dibaptis waktu bayi dulu. Kemudian dia masuk gereja lagi saat komuni pertama. Kemudian dia masuk gereja lagi saat krisma. Kemudian dia masuk gereja lagi saat dia berdiri di depan ini untuk menikah. Dan terakhir dia masuk gereja saat dia berada dalam peti mati. Diusung masuk ke sini. 5 kali. Hanya 5 kali. Coba. Bahaya sekali kau punya jenis minyak ini. Dan minyak yang terakhir, yaitu 7 sakramen. Seperti apa engkau menghargai 7 sakramen itu? Saya ambil satu contoh. Yang istri double-double itu, kau dengar? Istri sah memang ada, tetapi ada simpanan 1, 2, 3. Di Makassar ada, di Surabaya ada, di Jakarta ada. Hei, sakramen perkawinan. Bobot minyak itu seperti apa engkau menghargainya? Hei, jangan pikir pastor tidak tahu. Yang ini rahasia umum. Bersiap-siaplah, mempelai itu akan datang pada saat yang kau tidak duga-duga. Kalau tiba-tiba engkau mati, tiba-tiba, coba kau berdiri pegang uang Kombas yang kau belum kasih kembali ini. Menakutkan sekali. Kau berdiri gandeng 1, 2, 3, 4. Hei, sakramen perkawinan Katolik itu monogam.
dan seterusnya. Doa pastor dan doa kita semua pada hari ini, semoga kita sama dengan 5 gadis yang bijaksana, siap untuk dijemput. Dan semoga kita, kau dan saya, bukan tipe 5 gadis yang bodoh itu. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.